Irjen Polisi Dr. Andes Baharudin Jafar MSI menjabat Kapolda Maluku setelah dilantik pada 11 Februari 2020 di Gedung Rupatama Mabes Polri oleh Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz. Saat itu beliau bertugas menggantikan Irjen Polisi Dr. Andes Royke Lumowa. Usai resmi dilantik, mengawali tugas pertamanya di Polda Maluku, agenda utama yang beliau lakukan adalah menemui para tokoh agama. Pertemuan beliau dimulai dari mengunjungi Ketua Sinode GPM, Uskup Diosis Amboina, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Maluku. Agenda kerja utama menemui para tokoh agama ini adalah sebagai bentuk membangun tali silaturahmi, sekaligus merupakan simbol membangun daerah yang dimulai dari iman dan takwa. Karena di dalam filosofi beliau, membangun jiwa dengan iman dan takwa adalah hal utama sebelum membangun raga. Pengalaman kami bersama Bapak Dr. Andes Baharudin Jafar MSI, beliau adalah seperti sahabat kepada kami tokoh-tokoh agama. Saya sangat rendah hati, ya, mau menerima, tidak membela diri, ya, kami ini polisi, kami tahu semuanya, tidak. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada beliau dalam menjalankan tugas dan kerjasama dengan kami para tokoh agama, membina kami masyarakat Maluku. Selama memimpin Polda Maluku, Irjen Polisi Dr. Andes Baharudin Jafar MSI selalu mengutamakan kereligiusan. Di sela-sela kesibukannya, beliau menyempatkan waktu untuk turun ke rumah-rumah ibadah. Bukan sekedar untuk beribadah, tetapi bahkan membersihkan rumah ibadah tersebut. Beliau tak sungkan dan tak geli menyikat kamar mandi, bahkan jamban di dalam rumah ibadah. Bukan saja masjid, tetapi rumah ibadah lain pun juga beliau bersihkan, seperti di gereja-gereja dan rumah ibadah umat agama lain. Sungguh hal luar biasa yang dilakukan seorang pejabat publik, sangat rendah hati tanpa membandingkan status sosial dan jabatan. Saat terjadi berbagai peristiwa menonjol di masyarakat, perwira berbintang 2 ini turun langsung dan memimpin pengamanan di lapangan seperti pertikaian yang terjadi antara warga desa Taar dan desa Holat di Kota Tual. Kemudian perselisihan warga Latu dan Hualoy di Kabupaten Seram bagian Barat. Beliau datang menemui masyarakat di sana untuk melakukan mediasi dan bertatap muka bersama masyarakat dari kedua belah pihak, serta menyerap aspirasi yang disampaikan mereka. Saat unjuk rasa mahasiswa menuntut penghapusan Undang-Undang Omnibus Law, mantan Kapolda Sulawesi Barat ini pun tak gentar maju menghadapi gejolak para demonstran. Beliau terjun langsung di tengah situasi yang memanas untuk menetralisir kondisi. Bahkan beliau sempat dilempari batu oleh para pendemo, namun beliau tak mundur hingga situasi dapat dikendalikan. Sebagai manusia beriman dan bertakwa, beliau tak pernah meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu. Dimanapun dan dalam situasi apapun, beliau bertugas di lapangan, beliau tetap melaksanakan sholat. Ketika demonstrasi berlangsung di gedung DPRD Provinsi Maluku, beliau memimpin sholat zuhur di tengah situasi aksi demo. Karena keramahan dan kedekatan beliau menghadapi mahasiswa, mahasiswa pun meminta agar beliau memimpin sholat zuhur tersebut, yang kemudian diikuti oleh para demonstran dan sebagian personil polisi beragama Muslim yang saat itu sementara mengawal aksi unjuk rasa. Dan saya merasa bahwa Bapak Bahar itu adalah seseorang yang sangat sederhana, luar biasa, sangat religius. Bahkan beliau mampu, dan saya baru pernah melihat pemimpin polisi setingkat bintang 2 yang rela tidur di masjid-masjid kampung. Kapolda Maluku, Bapak Bahar, di mana selama kita melakukan aksi demo, saya rasa beliau selalu menginstruksikan kepada bawahan-bawahannya untuk selalu menjaga mahasiswa, bahwa mahasiswa adalah agen of change, mahasiswa adalah generasi perubah, sehingga beliau percaya bahwa
ke depan mahasiswa yang akan menggantikan posisi-posisi pemimpin-pemimpin saat ini, dan beliau meyakini bahwa mahasiswa harus selayaknya dijaga, bukan disakiti. Hormat saya Pak selaku mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ambon kepada Bapak, semoga umur panjang selalu Pak. Orang baik seperti Bapak selalu akan diterima di posisi manapun dan selalu akan diterima di masyarakat seperti apapun. Terima kasih. Demikian pula yang beliau lakukan saat menggelar kunjungan kerja ke beberapa wilayah di Maluku, seperti di Desa Aboru. Beliau selalu menyempatkan waktu untuk beribadah. Saat itu warga Desa Aboru non-muslim yang menyediakan tempat untuk beliau bersama Pangdam 16 Patimura melaksanakan sholat. Bukan saja soal kereligiusan yang selalu nampak dari pribadi Irjen Polisi Dr. Andes Baharudin Jafar MSI selama memimpin Polda Maluku, tetapi suri tauladan yang beliau contohkan bagi seluruh anggota Polda Maluku dan jajaran, yaitu dengan membangun keharmonisan dalam hidup berumah tangga. Beliau mempelopori untuk suami menyuapi istri. Ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab. Bukan saja saat bertugas di lapangan, seorang anggota Polri harus bisa membangun rumah tangga yang bahagia, dimulai dari keluarga di rumah. Selama masa pandemi, banyak hal yang telah dilakukan perwira kelahiran Ujung Pandang 23 Januari 1963 ini untuk membantu masyarakat Maluku. Di antaranya dengan memberikan bantuan-bantuan sembako dan juga membagikan masker. Beliau didampingi istri tercinta, Ibu Siti Nur Asiah Baharudin, ikut terjun langsung ke lapangan membagikan masker agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Kegiatan lain yang dilakukan yakni mengunjungi sejumlah lokasi karantina dan penampungan warga terjangkit COVID-19 di Maluku. Beliau didampingi ibu memberikan motivasi dan semangat terhadap warga penderita dan juga bantuan material. Mengucapkan sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolda Provinsi Maluku, Pak Bahar, dengan memberikan respon yang baik, memberikan bantuan yang baik, memberikan sumbangsi kepada kami. Sinergitas bersama TNI pun menjadi hal utama dalam menjaga Kamtibmas di Maluku. Dalam berbagai kegiatan, Polda Maluku bersinergi bersama Kodam 16 Patimura. Salah satunya adalah kegiatan penyaluran sembako. Personil Polri bersama TNI selalu terlibat guna membantu masyarakat yang terdampak pandemi. Irjen Polisi Dr. Andes Baharudin Jafar MSI bersama Pangdam 16 Patimura selalu membangun sinergitas di berbagai kegiatan dalam pelaksanaan tugas pengamanan. Pangdam yang baru, kurang lebih 4 bulan di sini, di mana beliau lebih dahulu menjabat sebagai Kapolda. Tentunya saya banyak diberikan gambaran-gambaran tentang bagaimana situasi di wilayah Maluku ini. Di samping itu juga beliau yang telah menanamkan soliditas antara TNI dengan kepolisian, sejalan dengan visi saya satukan kekuatan untuk meraih sukses. Terhadap anggota yang berprestasi, Irjen Polisi Dr. Andes Baharudin Jafar MSI memberikan pujian dan penghargaan sebagai motivasi untuk mereka mengabdi lebih giat lagi. Beliau selalu mengingatkan setiap anggotanya untuk tidak kasar dan melakukan kekerasan terhadap siapapun, termasuk saat bertugas di lapangan. Meski terkadang anggota Polri menjadi sasaran makian dan cacian masyarakat. Namun bagi anggota yang melanggar pun, beliau memberikan ganjaran yang setimpal. Selama beliau bertugas di Polda Maluku, lebih kurang 8 bulan, 16 anggota yang melakukan pelanggaran fatal di PTDH. Salah satu program yang beliau canangkan adalah Duduk Bacarita Kamtibmas. Kegiatan yang rutin digelar setiap hari Minggu pagi dilakukan secara virtual maupun bertatap muka secara langsung ketika beliau melakukan kunjungan kerja ke kampung-kampung untuk menyerap aspirasi masyarakat. Sosok Irjen Polisi Dr. Andes Baharudin Jafar yang rendah hati tak menolak kehadiran siapapun yang berkunjung menemuinya, baik kelompok maupun perorangan, baik di kantor Mapolda Maluku maupun di kediamannya. Siapapun yang datang berkunjung selalu diterima beliau. Meski baru seumur jagung kepemimpinannya di Polda Maluku, namun sosok baiknya membekas di hati masyarakat Maluku.
atas berbagai pendekatan yang beliau lakukan dengan berbagai elemen masyarakat serta jasa-jasanya selama mengabdi di Maluku. Banyak surat berisikan usulan dan saran dari masyarakat yang dilayangkan kepada DPRD Kota Ambon. Masyarakat mengusulkan agar Irjen Polisi Dr. Andes Baharudin Jafar MSI diberikan penghargaan sebagai warga kehormatan Kota Ambon. Ketua DPRD Kota Ambon, Ibu Eli Toisuta, menyampaikan hal itu saat melakukan pertemuan dengan Irjen Polisi Dr. Andes Baharudin Jafar bersama Wakil Wali Kota Ambon, Syarif Hadler. Gelar warga kehormatan Kota Ambon sebelumnya juga telah diberikan kepada 4 tokoh lainnya, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Wismoyo Aris Munandar, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, Sandiaga Uno, dan Maijen TNI Doni Munardo. Tepat di tanggal 25 November 2020, dalam pelaksanaan sidang istimewa DPRD Kota Ambon, Irjen Polisi Baharudin Jafar MSI diberikan gelar sebagai warga kehormatan Kota Ambon. Beliau adalah tokoh kelima yang mendapat penghargaan tersebut. Selama lebih kurang 8 bulan kepemimpinan Irjen Polisi Dr. Andes Baharudin Jafar MSI di Polda Maluku, beliau selalu mengedepankan pendekatan persuasif dan memimpin dari hati. Hal ini berdampak pada situasi Kamtibmas yang tetap terjaga dan kondusif tanpa ada peristiwa dan pergolakan menonjol hingga saat ini. Berdasarkan surat telegram Kapolri nomor ST-3222-Romawi 11-Cap-2020 tanggal 16 November 2020, Irjen Polisi Baharudin Jafar MSI dimutasikan sebagai analis kebijakan utama Bahar Kampolri dan tepat di hari Jumat tanggal 20 November 2020, jabatan beliau diserah terimakan kepada Kapolda Maluku yang baru, Irjen Polisi Dr. Andes Refdi Andri MSI di Gedung Rupatama Mabes Polri. Selamat bertugas di tempat baru Jenderal. Karya dan pengabdianmu akan kami kenang sepanjang masa. Selamat jalan, Jenderal. Salam bangga padamu.